Ya, shalom Bapak Ibu dan saudara, biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus ada pada kita semua. Saudara, pada saat ini kita akan bersama mencermati bagian dari Roma 6 ayat 12 sampai 23 dengan nas Efesus 5 ayat 14 dalam judul OTW. Ojo turu wae, bangkitkan imanmu. Bersama saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari GKJ Purworejo. Jemaat Tuhan yang terkasih, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Leksionari seperti ditampilkan ini dari Yeremia 28, 5-9, Roma 6, 12-23, dan Matius 10 ayat 40-42. Tapi saudara, dalam pembahasan kita kali ini kita terfokus pada kitab Roma 6 ayat 12 sampai dengan 23. Dan nasnya yaitu Efesus 5 ayat 14. Efesus 5 ayat 14. Efesus 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur pada Allah. Saudara, saya memilih tema atau judul khotbah ini, OTW, ojo turu wae, bangkitkan imanmu. Karena apa? Karena konteks sekarang pada masa pandemi lalu memasuki masa new habit, new normal, tapi sebetulnya di belakang itu masih banyak masalah yang kita hadapi. Tidak hanya ancaman dari virus yang membuat kita tidak sehat, tapi juga banyak masalah termasuk soal kejahatan yang meningkat, kesulitan ekonomi, lesu ekonomi, dan macam-macam, bahkan pengangguran yang meningkat luar biasa. Saudara, bagaimana iman kita? Bagaimana kita beriman di tengah situasi dan kondisi seperti ini? Ini yang menjadi perenungan. Dan saya memilih Roma 6, 12-23, terutama juga nasnya Efesus 5 ayat 14 untuk kita cermati bersama. Di masa seperti ini, saudara, iman ada dalam dua kemungkinan. Ada dalam dua kemungkinan. Memang, saudara, paling tidak ada dalam dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah kemungkinan yang negatif, di mana iman kita tidur. Kita masih menjadi bagian dari yang percaya pada Tuhan, tapi imannya tidur, suam-suam, tidak bersemangat, ngelokro, apatis, acuh tak acuh, atau cuek. Habis, mau apa lagi? Situasi seperti ini tidak menguntungkan, pergi tidak bisa, harus kerja di rumah, ancaman terhadap kesehatan, ketemu orang dicurigai, kita juga mencurigai orang lain, kemudian wisata, tempat-tempat wisata, mal ditutup, terus ngapain hidup seperti ini? Apa maksud Tuhan? Kok Tuhan membiarkan seperti ini terjadi? Nah, lalu imannya tidur, ngelokro, apatis, cuek, tidak bersemangat. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, saudara, di tengah masa yang sulit seperti ini justru bangkit, imannya bangkit, siaga, penuh semangat, giat selalu. Ini pasti ada mau Tuhan, dan iman kita harus tetap kuat di tengah situasi seperti ini. Wah, katanya begitu. Ada yang malah tambah semangat. Nah, Bapak Ibu dan saudara, kita termasuk yang manakah? Yang tidur, turu, ataukah yang bangkit, tangi? Yang tidur atau yang bangkit, turu apa tangi? Nah, mana? Kita termasuk yang mana?
Dalam kesaksian Alkitab, saudara, tidur adalah gambaran dari kelesuan rohani dan kurangnya kesadaran atau bahkan ketidakpercayaan. Tidur juga menjadi simbol kematian. Dan bahkan kita bisa membaca dalam kitab Injil ada perumpamaan tentang 5 gadis yang pandai, 5 gadis yang bodoh. Dan gadis yang bodoh ini digambarkan dia tidak memiliki kesadaran dan kesiagaan sehingga akhirnya dia ditolak oleh sang mempelai laki-laki. Kelesuan rohani bisa terjadi di tengah situasi dan kondisi persoalan yang bertubi-tubi menghantam kita. Tidak hanya ancaman sakit penyakit, tapi juga yang real yang lain yang kita hadapi, yaitu soal kesulitan ekonomi, bahkan relasi sosial pun di dalamnya termasuk kita tidak bisa bersosialisasi seperti yang biasanya. Coba bayangkan, sekolah diliburkan, kebaktian-kebaktian tidak boleh dilakukan secara langsung dan berkerumun banyak orang. Begitu juga dengan harus kerja di rumah, di pasar, mal tutup, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini bisa dipahami kalau kemudian membuat orang imannya tertidur. Tapi sebaliknya, saudara, yang bersiaga, yang bangkit, itu simbol dari rohani, kesadaran baru, keyakinan, dan kepercayaan kepada Allah. Apa kata firman Tuhan pada hari ini untuk kita? Firman Tuhan melalui Rasul Paulus, saya bahasakan ulang, OTW, ojo turu wae, bangkitkan imanmu, bangkitkan imanmu. Efesus 5 ayat 14, yang demikian sabda Tuhan melalui kesaksian Rasul Paulus. Bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Efesus 5 ayat 14. Mengapa Rasul Paulus berkata demikian? Ada 3 alasan penting. Ini alasannya. Yang pertama, karena kita dulu hamba dosa, tetapi sekarang kita hamba Tuhan, hamba Kristus. Ini alasannya. Kita harus punya iman yang siaga, yang bangkit, bukan yang tidur, yang lokro, yang lemah, yang putus asa. Alasannya karena kita dulu hamba dosa, tapi sekarang kita ini hamba Tuhan. Kita ini hamba Kristus. Ayat 17-18 mengatakan demikian. Tetapi syukurlah kepada Allah, dulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Lalu ayat yang kedua dari Roma 6. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup kekal. Alasan kedua, kita bukan di bawah hukum Taurat, tapi sekarang kita di bawah hukum kasih karunia. Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Dan alasan yang ketiga adalah, karena itulah maka kita perlu memelihara keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan kita hidup sebagai hamba kebenaran. Roma 6, 12 dan 13. Yang begini sabdanya. Sebab itu hendaklah dosa
Jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dulu mati tapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, kalau kita bikin gambar skema, kira-kira seperti ini. Yang pertama, hamba dosa menjadi hamba Kristus, yang saya beri panah merah ini ya. Yang kedua, hamba hukum Taurat menjadi hamba kasih karunia. Yang ini agak orange kuning ya. Kemudian yang hijau, memelihara keselamatan dengan hidup sebagai hamba kebenaran. Jadi kita tinggal pilih menjadi hamba dosa atau hamba Kristus. Kita tinggal pilih hamba hukum Taurat apa mau menjadi hamba kasih karunia. Dan akibatnya adalah apakah kita mau untuk menjadi hamba kebenaran. Kira-kira begitu. Sekarang silahkan. Silahkan. Sekarang ada dua pilihan. Ada dua pilihan untuk kita. Saya gambarkan kita berdiri gitu di jalan simpang gitu ya. Pertelon, pertigaan gitu. Belok kiri apa belok kanan gitu. Belok kiri itu kembali menjadi hamba hukum Taurat, hamba dosa begitu. Lalu yang ke kanan itu hamba Kristus, hamba kebenaran gitu. Ini sebuah pilihan. Jadi keselamatan itu juga sebuah pilihan. Apakah kita memilih untuk kembali dalam dosa atau kita memilih untuk hidup dalam pertobatan di dalam Kristus. Dan kita harus memelihara diri kita, tubuh kita, pikiran kita, tangan kita, segenap tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, hamba kebenaran atau tidak. Ini pilihan, monggo. Kok saya jadi ingat itu ketika masih kecil itu diajari lagu oleh guru sekolah minggu gitu. Ya, biasanya lagunya ini kan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit Tuhan berkati. Nah, seperti pujian ini saudara, hidup keselamatan adalah pilihan. Mau lewat jalan sempit karena penuh rambu-rambu, awas. Jangan ngebut, awas. Jurang, awas. Jembatan menyempit, awas, jangan begitu. Karena rambu-rambu firman Tuhan. Atau kita pilih jalan yang lebar, tanpa rambu-rambu. Sakarepmu dhewe, bebas. Sing penting wani, bebas. Itu. Nah, yang lebar, ya jiwa mati seperti disebut dalam firman Tuhan itu. Karena hidup sebagai di bawah hamba hukum Taurat, hamba dari kejahatan dan bukan hamba kebenaran. Ini memang sekali lagi sebuah pilihan gitu. Jemaat Tuhan yang terkasih, berdasarkan bacaan leksionari, utamanya bacaan kedua, kita telah mendapat poin penting. Ada pilihan dalam hidup. Paulus menyarankan kita memiliki iman yang hidup. Bangkit, bukan iman yang tidur, iman yang suam-suam kuku, iman yang lesu, bukan, tapi yang bangkit. Bahkan kita juga diingatkan betapa pentingnya untuk kita memiliki kesadaran ini dalam Efesus 5 ayat 14.
Saudara, dalam bacaan hari ini kita juga bisa melihat sebetulnya Yeremia 28 itu kan cerita tentang pilihan Yeremia. Yeremia yang memilih untuk setia menjadi nabi berhadapan dengan nabi-nabi palsu. Dan dia membuat pilihan untuk menjadi hamba Allah. Bukan hamba dirinya sendiri seperti nabi palsu, bukan hamba kegelapan seperti nabi palsu, tapi hamba kebenaran. Yeremia 28, 5-9. Dan sekali lagi itu pilihan. Matius 10, 40-42. Itu ada panggilan apakah kita akan menyambut Yesus, Sang Juru Selamat, atau menolak. Kalau menyambut berarti kita membuka hati dan menjadi hamba Kristus. Kalau menolak berarti kita ya tidak hamba Kristus, tapi hamba dari hukum Taurat dan hamba dari hal yang tidak baik yang menuju pada kebinasaan. Dari urean-urean sebelumnya, saya mengajak, yuk kita menjadi hamba Kristus. Hamba kasih karunia. Yuk kita menjadi hamba kebenaran. Maka pesannya menjadi jelas. OTW. Ojo turu wae. Bangkitkan imanmu menjadi hamba kebenaran di tengah pergumulan, kesulitan dan persoalan seperti sekarang ini. Supaya kita masuk bukan pada kebinasaan, tapi kepada keselamatan di dalam penyertaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, sekali lagi pesan saya adalah OTW. OTW. Ojo turu wae. Bangkitkan imanmu. Bangkitkan imanmu di tengah situasi, kondisi, dan persoalan masalah yang sekarang berat ini. Karena apa? Itu jalan yang tepat. Tuhan akan menolong kita. Amin.